Taretan-taretan ngerang kita kabiti oleh kajian kitab Sulam Taufik. Saya sempat istirahat selama Ramadan panika. Ngerang kita tajdidun niat, nganyare niat boleh, niat ngaji, nyare ilmu. Angkui sangona ibadah ngadep ke Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga lewat ilmu yang bisa kita pahami sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna. Muga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun setong fasal sehingga dima fasal samaken nikah akan membahas tentang fardu-fardunya wudu. Wa min syurutis sholati, dan ialah diantara syarat-syaratnya sholat, artinya syarat-syarat sahnya sholat, al-wudu'u ialah wudu. Jadi seteti syarat sahnya sholat diantaranya apa nikah? Kudu andi wudu. Wa furuduhu, dan adapun fardu-fardunya wudu sitatun ialah ada 6. Jadi perlu pahami nikah, fardu-farduna wudu ada 6. Karena sempat pada pemahaman farduna wudu ada 2 aja. Nikah pemahaman saya kurang tepat. Aslina farduna wudu panika pada 4 mengku Al-Quran. Cuma oleh imam madhab panika erinci boleh jadi 6. Mun dalam Al-Quran secara pokoknya jaya pun habuna Allah yang mentutaki dalil dalam Al-Quran dengan surat Maidah kasa a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, orang-orang sepada mukmin kabeh mun ban ala kuwa salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Bakon macoy 2 tanang sampai napa cengkol sampai kedua siku nika. Wamsahu bi ru'usikum, pas pakon macoen utawa ngusap sera atau sebagian dari sera sakone pas sekapeng 4 panika macoy 2 soko membasuh kedua kaki. Jadi saya wajib nika fardunas nampak. Cuma apa ikan jamak pada 6. Jadi al-awwalu, adapun yang pertama niyatu taharati lis-salati bil qalbi. Yang pertama yaitu tambah niat. Niyatu lit-taharati atau niyatu taharati, niat mensucikan atau bersuci lis-salati untuk melaksanakan salat bil qalbi, dan hal itu dilakukan di dalam hati. Jadi niat panika kenangana dalam hati beninang elesan. Mungkin tenggula sarang para ajunan mulai dimin nikah elangker la karya ceri ngucap pagi niat nikah melalui lesan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Mungku madhab syafi'i nikah talaffudun niyah nikah mustahabun, mengucapkan niat nikah sunnat walaupun aslinya niat nikah dalam hati tak waktu ucap pagi pun. Termasuk niat as-sholatah usolli fardhu dhuhri umpamana teka tak yo ucap pagi ini kasih penting nang niat nika abada niat inalikan takbiratul ihram ngangkat tanang pas langsung dalam hati usolli fardhu dhuhri arba nika sudah sah. Cuma anapa mak kudu lafaz lagi, mak kudu ucap pagi niat karena untuk menunjang agar hati itu lebih mantap mengucapkan. Sobaja aten kalau lebih seken ngucap niat napa saya kan niat nikah ala kuan apa nikah. Ketika di wudu sebelum wudu nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari kan nikah lillahi ta'ala. Pas ketika membasuh muka nikah pas elakone bareng ketika membasuh wajah nikah pas bareng niat bi nang dalam ate. Mengilana caya pun dalam kitab fikih nikah niat nikah muqtarinun bil fi'li. Jadi niat nikah kudu bareng bi kalakuan nah. Jadi mun niat ka ada kita sah. Mun niat di budi ala ko kada hura niat juga tak sah. Kecuali niat bulan pasah. Mun niat bulan puasa nikah. Puasa lakuna niat malam. Artinya sebelum baca. Jadi pas bendi imsak nawaitu sama godin punten. Jadi sebelum imsak nikah kudu masang niat.
Fitr. Ketiga pun kitab nikah al-awwalu niyatu taharati di sholati. Yang pertama yaitu niat bersuci untuk melaksanakan sholat. Bil qalbi, dan itu pun dilakukan di dalam hati. Au ghairiha, atau berniat untuk selain sholat. Aslina orang asolatan nikah mun awudu nikah kudu badan niat juga. Ngala udu nikah tujuanan apa? Ngala udu tujuanna sama asolata. Nawaitul wudu ali sholati umpama ngene kaya tamboi. Nika pendapat muktamad sayangkui sarang Ibnu Hajar. Jadi kaula aniat ngala udu karena untuk ngalaksanaake salat. Otaba maca Al-Qur'an. Nawaitul wudu ali qiraatil Qur'an atau listibahati qiraatil Qur'an. Kaula ngala udu sapa aja bisa yang kui untuk maus Al-Qur'an. Karena kedua-duanya nikah tak kengeng monta andi udu as-salat atau nyentuh Al-Qur'an nikah tak kengeng kecuali orang-orang siapa andi udu sesotnya. Minan niyatil mujziati, dari beberapa niat al-mujziati yang cukup. Artinya yang cukup nikah yang sudah dipakai untuk tujuan apa niat itu. Jadi yang pertama kuncinya niat. Asani, adapun yang kedua waslul wajhi jami'ihi. Adapun yang kedua ialah membasuh wajah secara keseluruhannya. Jadi kudu macuai muah nikah pas secara merata. Merata yang kibanika min manabiti sya'ri ra'sihi ila dzaqani. Dari tumbuhnya rambut, dari tempat tumbuhnya rambut ila dzaqani sampai ke dagu. Jadi orang ngala udu nikah ke atas nikah dari tumbuhnya rambut. Dari tumbuhnya rambut nikah apa? Tumbuhnya rambut. Mereka anjat dekat pada obok nikah pun sekali bawa pun nikah lain. Mimana biti roksi nikah dari tempat tumbuhnya rambut di kepala ila dzaqani sampai ke dagu. Batasnya dagu nikah pun antara pagelengan cangkem leher nikah cangkemnya mana? Dagu nikah. Wa minal udhuni ilal udhuni, dan dari cuping telinga yang kanan sampai ke telinga yang kiri nikah betes semua. Jadi betes semua pun ngala uduk nikah apa kena? Sudah ngala uduk bendigun barai busuai nikah nama dolo nikah tak sah. Tapi orang sempurna. Pun ngala uduk nikah ngala uduk. Tapi nikah pas kena dia ngala uduk sampai kah kacangkem. Ladzakon ini kacangkemnya. Sya'ron wa basyaron, baik secara rambutnya wa basyaron ataupun kulitnya. Jadi kau tuh bahkan enggak kape. Illa batina lihyatir rajuli, kecuali batina lihyatir rajuli bagian dalamnya jenggot seseorang laki-laki wa aridaihi, dan kedua cambang napa? Jenggis, jenggis ini dari turun. Kecuali bagian dalam jenggotnya seorang laki-laki wa aridaihi, dan kedua cambangnya jambang, jenggis. Idza kasufat, apabila jenggot dan jenggis itu napa jenggis jambang kasufat tebal. Mun tebal nikah tak perlu isep-usep. Mun jonggun tek tebel. Cita din dan tak masuk tebel kian. Bodoh. Kun berak oleh lanceng mun cita din nikah. Jadi mun pada nagulan nikah, mun pada nagulan jenggot wes tepes ngan nikah. Jadi mun ngelak uduk nikah kutus-kutus. Nikah. Berma aing saya masuk ka kolek nikah. Mun poncek tebel lo pon tobul sela tebel ki caleker. Nika cokop Yosep pon. Utaba jenggis nika cek tebel longko. Nika cokop tak usah taker sok kusok akin. Keng afdolnya pakun esok kusok akin. So aja kolek nika keneng aing. Nawa boleh tepes. Ki kudu pa keneng nika. Mun tak keneng sama mana pas pada nagulan kata esok kusok akin. Khawatir aing nika tak masuk ke dalam jenggu. Itu pas tak sauduk nika. Jadi syarat sahnya sholat itu kudu tengku dari wudhunya juga. Mun wudhunya nikah sempurna, maka harapan sholat nikah juga sempurna. Mun wudhunya nikah tak sempurna, teti rosaka sholat. Teka pun khusuk gelunya mana. Tapi karena dari asal syaratnya sholat nikah tidak terpenuhi seperti wudhu, maka sholatnya juga dinilai tidak sah. Jadi nikah penting.
Jadi napa wudhu nika adalah menjadi hal yang utama di dalam sholat juga. Mun hukum wudhu nika sunat. Hukum wudhu nika sunat asalah. Jadi wajib karena yang kuya sholat. Asalah hukum wudhu nika sunat. Kenapa wudhu jadi wajib? Karena akan dipakai untuk sesuatu yang wajib. Karena sholat nika wajib, maka syarat sahnya sholat nika pas wudhu, maka wudhu nika jadi wajib. Jadi wudhu nika benih karena batal agamnya atau buang air besar punten. Wudhu nika karena akan melakukan sesuatu yang mewajibkan untuk wudhu. Pada napa juga? Teka Maria kemem yang tak wudhu tak masalah. Tapi mun apa juga? Mun batal dan di wudhu ngikut tuan wajib. Jadi asal itu adapun yang ketiga. Jadi syarat segabeng telok dari fardhu wudhu paneka ghuslul yadaini ialah membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini sampai ke kedua siku, dari tanang sampai jengkol. Barang mun pas tandi tanang umumana kita kung alak cukup pa umumana sapurana hoy diamputasi umumana ndi banyak ke diamputasi jengkol kan ada. Jadi pas diamputasi jengki kalak kening. Jadi ini ka ulama mun benih pas lengan tapi pas yada ini ma'al mirfaqo ini sampai ulama andeka bodo fikih perandaian saumpamana cengkol aneka pas bodo ibauna warma mungkin sampai ka bauna ganeka pun cengkol umpamana tidak ada di tempat yang semestinya umpamana dari cacat dari lahir pas cengkol neka biasanya bodo ganja cengkol lah pas bodo neng ibauna mungkin sampai basuh neka sabun sebatas itu. Mun cengkol jin nika kan lancung. Mun cengkol jin nika lancung. Tanang jin nika luar biasa. Mun mancing nika manusia indah karena tanang tak lebih dari toot. Nggih kan? Mun mancing men bigulan nika tanang tak lebih dari toot. Tapi mun jin nika tanang lebih dari toot. Tak lebur ya apa sebentar. Lonjur tanang. Nika jaya pun orang saya pernah nangal jin. Mun goleng tak pernah nangal jin, tak pernah uka-uka. Jadi dari tanang sampai mirfaqo ini. Wa ma'alaihima dan apa-apa yang ada pada keduanya. Umpamana nika kudu becuai. Napa apa saya bodo nang cengkol nika uta beneng elengan nika pun batas ganja. Ngalah itu kan batas sampai cengkol mirfaqo ini. Teti mon pas ganja bodo umpamana kan bodo tando pas bodo bulu na. Bodo bulu na umpamana katung tando jelang pas bodo bulu na. Kedua kudu becuai juga. Atau dalam kondisi luka pas diperban akhirnya saya kesuai saya yosap angkui air. Jadi wa ma'alaihima dan apa-apa yang ada pada keduanya. Jadi syarat wudhu fardhu wudhu saya kaping telong kibanika macuai tanang macuai dua tanang sampai kacengkol. Dan dianjurkan disunnahkan dilebihkan nika benikun berapas jengkol tapi mon bisa nika atas jengkol sagone. Semakin banyak, semakin luas wudhu nikah akan semakin terak laku nang yajunan Allah ya pun. Jadi nang yajunan Allah laku nikah kanjeng Nabi nikah nanti umatah dari 4 macam tempat. Yang pertama wajah, yang kedua kepala, yang ketiga tangan, yang keempat nikah kaki. Anggota-anggota wudhu baru apa? Anggota wudhu kan nikah sedeti ciri na umat kanjeng Nabi laku. Jadi bekas wudhu nika bekal terak ya junana Allah nika. Potera, pote, tanang pote bercahaya maksudnya ini pote belang bercahaya. Takut bodoh pote yang belang bercahaya nika laku sampai kedua kaki nika bercahaya. Itulah ciri umat kanjeng Nabi. Milana pakona kanjeng Nabi mun bisa lebih bisa kone. Seumpamana seandainya pun wudhu itu ilal mirfaqo ini batas sakun berak sampai jengkol nika lebih. Semakin tinggi semakin lebih kita usah kita tinggi parah namun kita tinggi parah kan pas dago na ngala uduk sambingan kui kalampi ki baca kalampi namun tak sampai ke bauna karena pada ayat laku nika yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh laku nika orang beda dua macam jawaban Allah nika nang surat Ali Imran pada hari itu akan ada orang yang memiliki wajah yang bersinar putih ya pas setong ngabada kelompok nika celeng muana. Jadi sepote nika adalah orang-orang ciri umat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya celang lain dari kenika pun.
Otaba orang saya celeng nika teka umat Kanjeng Nabi king tak pernah ala ko salat, tak pernah ala wudu. Boleng mana nika. Jadi wudu nika benikun berak untuk salat. Jadi wudu nika bisa dipakai untuk ciri khas bahwa kita adalah umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ar-rabi'u, adapun yang keempat mashur ra'si, yaitu membasuh kepala, au ba'dihi atau sebagian kepala, walau sya'ratan fi haddihi, walaupun satu rambut saja. Jadi sekaping empat nika macuai sera atau sebagian dari sera, walaupun hanya satu rambut. Umpamana ambian ruga burung ala udu, ruga burung ala udu. Tila dapat kasera ni akon berak ngala aing pas sakone kan. Terus editil lagi nika. Nika pun asa. Afdallah nika seluruh kepala. Seluruh kepala nika masih becuai. Jadi mun Kanjeng Nabi nika mun ngala udu nika pajetong pol empolan nika sakoran. Pol empolan nika boda kopeng nika, elo mga kopeng. Nika ngak nika pun. Jadi muntut aing. Jadi pas pol empolan nika sabok nika. Jadi benikun barang ngala udu calapak punten. Jadi pak kena un Kanjeng Nabi nika muntut aing pas pol empolan kelu sabok Kanjeng nika. Kalau benga kopeng nika pas nika pan. Pakabudi pas saya tajak boleh kada nika. Pun lestari. Jadi nika sampurna wudu. Nika yang kui sarang mazhab Imam Malik. Mun pas ngakui sama mana? Ngakui mazhab Imam Malik, pas bersentuhan di orang bini nika, selama tidak syahwat, mereka tak futal wudu. Nah nika saya. Mun ngakui mazhab Imam Syafi'i, wudu nang kikun berasa kater ngakir. Yosab. Sebagian kepala, baik di depan, di tengah, budi, pinggir kanan, umpamana, deso muka songko, nika ngalak mazhab Imam Syafi'i, apa pendapat nika pun. Jadi mun ngalak wudu nika pamereng songkoan dulu. Lah tekak beri kanjane telo kali nika asam. Mun ngalak mazhab Imam Malik, nika harus seluruh kepala. Mashur ra'si, membasuh kepala. Dan syarat yang kedua mun ataklit ke Imam Malik, mun ngalak wudu nika tanang benikun para etere aing. Kan beda orang ngala uduk kun bara etere aing nika. Nika asli nasa. Mun menurut mazhab mun naurok ka Imam Malik mun tak betalan ku goreng bini. Nika kudu tadlik. Yosab. Kakap yang anggota nika. Mun yosab ngane. Pas deki mun tila dapat ka sera nika ki seluruh kepala pun. Langsung yano. Pas deki soko osap. Pokoknya setiap membasuh nika kudu osap. Mun nyeting bini nika punten tak betal. Saya ngangkui mazhab Imam Malik saya tak betal. Mun bini pas ngangkui mazhab Imam Syafi'i dia betal wudu nah. Jadi kan kadang keharmonisan nika terhalang kadang faktor dari sisi fikih kadang. Umpamana orang abojeng berjamaah abik bini nika kan pun harmonis lagi. Tapi ketika asalamana mari abojeng nika pas was-was umpon jo asalaman betal lagi wudu nika. Jadi bisa disikapi nggak nika? Taklid kah pendapat atau mazhab Imam Malik? Umpamana mari salat nak ngaji umum. Ki ngaji kan mau ngaji naku Quran. Barang masih tak betul. Tapi pas dari naan tanda. Kadang mun pas binina sensitif nih, wa tanda tiga kan. Salamana boleh salonto. Mendi buah-buahan boleh tiga. Takona akan nikah. Jadi sebelum wudu nikah ngangkui mazhab wudu ngangkui taklid ka Imam Malik pun. Jadi kun berak nambah ini kamu seluruh kepala nih kamu Imam Malik. Menuntut apa ada? Kun berak nambah ngusap seluruh kepala. Al-khamisu adapun yang kelima, fardu yang kelima, waslur rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki ma'al ka'baini sampai kedua mata kaki. Jadi betesa orang ngala uduk mau nenge soko nih kan kun berak betesa sampai tekan-tekan nih kamu. Jadi macoy soko sampai tuh king saporan atau ngawul ke depan komat. Aduh. Jadi macoy soko sampai katek entekan dua mata kaki. Ingki mon bisa ingki lebih soko ni, malebak terak. Maletak kun berak terak soko nama lolo. Sampai kata otot tamu ne apa ngatas ni kan macoy kan bisa terak. Aw mashul khaffi atau
membasuh sepatu nikah. Khuf nikah sepatu bot kesana. Sepatu bot nikah biasanya yang kui para tentara biasanya. Idza kamulat apabila sempurna syurutuhu syarat-syaratnya. Jadi pada orang nikah kenging tak muka sepatu manabi lengkap syarat-syaratnya. Umpama ada tentara dinas otapa. Jadi mun ngala uduk ketika dapat kasoko tak usah muka sepatu. Cukup sepatu na sayosap. Jadi tak usah kolek na punten. Jadi cukup sepatu na. Yang penting syarat-syaratnya nikah terpenuhi secara sempurna. Ketika apa syarat-syaratnya supaya terpenuhi secara sempurna? Ketika ngangkuya sepatu soko nikah kudu kabadaan soce. Otaba andi udu ada gelu ngangkuya sepatu na bersih, orangnya kudu dalam kabadaan bersih. Otaba soce. Jadi pas purung ngangku sepatu lagi tidak betal. Kedua pas ngala udu tak usah buka sepatu na. Cukup yosap sepatu na. Jadi sepatu nasi usap. Khuf nikah sepatu bot. Jadi nikah. Mun seumpamana pas ngangkui sepatu korua dalam keadaan tak suci, umpamana dalam keadaan hadas, maka waktu buka sepatu tak sah nikah karena tidak memenuhi syarat. Utamana mun bengkap benih khuf kalau bisa buka nikah kan sekocak khuf nikah sepatu bengkap yang beda talena. Atale. Jadi bekrepot mun muka. Mun sepatu bengkap gua kan napa saya biasanya yang kunur aku kan gun beragare tentu lagi pun coplak. Pas sepatu nak tu soce juga. Seandainya deki pas sepatunya neka kening najis neka dimakfu. Cukup yosap anuna sepatu neka. Asadisu adapun fardu yang keenam at-tartibu ialah tertib hakada seperti ini. Artinya berurutan sesuai urutan ngak nikah pun. Saya pertama aniat, kaping dua macuai muah, saya kaping telok macuai tanang sampai gak jengkol. Yang ketiga membasuh sebagian kepala atau seluruh kepala. Yang keempat kenapa? Berapa? Enten telinga tak masuk. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat membasuh kepala, yang kelima membasuh kaki sampai dua mata kaki, yang keenam berurutan tertib. Jadi kopeng ini kan tak masuk. Kopeng sampai mana bian pun audu, tak macuai kopeng ini kan sah wudunya karena hukum membasuh telinga ini kan adalah sunnah tak wajib. Jadi jangan sampai salah. Saya ingat mau tak macuai kopeng karena kebiasaan. Macuai kopeng, pas tak macuai kopeng temu-temu langsung soko. Ini kasah wudu. Karena macuai kopeng ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang keenam tertib, kudu berurutan. Jadi pas mana mun tak urut berapa? Mari aniat pas macuai soko kadang kita sah. Mari macuai soko langsung macuai cetak mana? Mari macuai cetak puru. Jadi lepta salep. Jadi tak sah nih kah? Kudu berurutan. Jadi nikah yang menjadi syarat sahnya sholat. Mun nikah elakon secara sempurna, maka untuk melaksanakan sholat insya Allah akan mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Nikah fardu-farduna wudu. Sedangkan sunnah-sunnahnya wudu nikah sebelum berwudu dianjurkan kumur-kumur minimal, kumur. Nah boleh pas itambai asiwak, agosok gigi. Nikah sunnah-sunnahnya pun. Pas kedua istinsyak, napa nyerku aing, istinsyak nikah nyerku aing sampai badulum, benikun berakkan kenengken, buang, istinsyak nikah sampai abakadulum, mereka ni, bepeti, karena tak biasa. Lagi nikah sebenarnya peti naga nikah mengeluarkan kuman-kuman sebenarnya. Sebenarnya apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah itu adalah obat. Mangkana coba pun tengen nih. Saboran apa? Hi corona hi buru nikah. Orang yang sering istinsyak nikah insya Allah aman dari virus. Kan virus nikah ampo cekak. Neng nikah pun beda penahan lah. Saboran. Buluna elong nikah penyaring kuman nongko. Saking muntah bersih sakale. Cak mobil bayi saringan naik bersih. Nah boleh manusia. Berbi gulau. Nah nikah barokomu tebel. Pada ahli hisab nih, ketika tu banyak insyak, ngaku aing.
Mun gula ni kan nyuruh aing awal lah ni kala kerti. Pas ipadolim sekali sampai geger kagerungan boleh. Tapi mereka ni pas sahe. Kula dimin andi penyakit sinus. Sampai di dokter ni harus operasi. Tapi pas beda kancang ki memang coba mata ke operasi. Amal lagi sunnah kanjeng Nabi. Di antara istinsyak ni nyerku aing. Yang nyerku aing tambahi minyak kayu putih. Tambahi. Ungki putih pertama. Pas nyerku aing alhamdulillah sama kan gula sinus ni kabar. Mun dimin ni ka. Napa munjak nama ken ni ka sinus? Bene keluar aing. King pas bau ni sinus. Bau pada nanana mun kan joni kok banyak cairan. Jadi tak kelar ke cahaya panas, tak kelar ke cahaya dingin. Udara panas, udara dingin tak kelar. Jadi mun abojong nih kan nyap-cap pas. Nyap-cap. Pada naengking bau nih kayaknya. Itu karena faktor kuman. Tapi mulai terus rutin istinsyak alhamdulillah baru. Jadi napa-napa apa saya praktek kaki kanjeng Nabi ini kah menyehatkan. Asalkan betul-betul diikuti. Pas mare audu kan nikah sunnatan nih kaki. Sunnatna anjuranna pas ipakon muntut aing boleh. Muntut aing aku tandang nikah pas yosap pagi kan apa nikah. Mun pun bahasa Indonesia tengku ular yang matur yang baklop pagi apa nikah. Le erebudi nanya pun. Yosap pagi kan nikah pas ipakon maus surat al-qadar. Napa nyaman? Engki na tengku nikah ebudi. Ipakon maus surat al-qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Sampai lastare. Mereka ni kayak bakon doa bi kanjeng Nabi. Bakon doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadi kini ke bondoana. Lastare kini ke masa salat. Insyaallah mun wudu nika sempurna maka salat itu akan lebih khusyuk. Kenapa orang salat tamat tak khusyuk? Karena diawali dari wudu yang tidak sempurna. Jadi segala sesuatu dalam ibadah ini berkaitan. Orang mentera khusyuk dalam sholat, maka wudhunya kudu sempurna. Di antara wudhu ini sempurna, mun wudhu ini benihun para etereen, tapi yang kati Imam Malik diusap. Bahkan di antara sela-sela jari ini kudu berseongko. Sampai ini soko benihun para becuin malolo. Maka akan berdampak kepada kehusyuan sholat nih. Karena setan pun tak maknyemak ke orang soce nih kah. Saya betul-betul soce artinya saya secara zahir ban batinna nih kah soce. Jadi setan tak aku udah boleh, tak perlu maca kul a'udzu birabbin nas boleh nih kah. Tak kira was-wasan. Bodoh orang was-was. Allah gitu. Cita itu biasa dengan ini. Was-was. Karena jenggot lah jenggelu. Mungkin mana untuk tak yano nih kan. Tak diselah-selah. Jadi saya dito sekadar penyampaian tentang wudhu. Moga-moga dalam hal panika kita lebih hati-hati dan lebih maksimal di dalam wudhu untuk sarana ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Moga-moga manfaatah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.